Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai dampak e-commerce berbasis teknologi digital terhadap masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Saya Veronica Priani. Saya sendiri Naomi Mega Evalina. Saya Zevanya Nesrina Tampu Bolon. Saya Junika Ritona. Dan saya Grace Miranda Sianipan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zevanya Nesrina Tampu Bolon. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, di era teknologi yang sangat maju ini, bisnis tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, tetapi juga dengan bantuan aplikasi bisnis yang disediakan oleh banyak perusahaan swasta. Dengan teknologi yang semakin maju, kini banyak situs jual beli online yang menggabungkan beberapa toko online menjadi satu situs, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Saat ini, baik konsumen maupun produsen diberi kemudahan untuk mempromosikan produk melalui e-commerce. E-commerce adalah semua transaksi yang terjadi melalui alat elektronik apapun, seperti telepon, televisi, komputer, dan yang paling populer belakangan yaitu internet. Konsumen yang memanfaatkan e-commerce ini tidak hanya yang sudah berumah tangga, tetapi dari usia SMA atau SMK sederajat pun mereka sudah memanfaatkannya. Karena aplikasi ini terbilang mudah untuk dijangkau dengan smartphone yang mereka punya. Tidak harus mempunyai toko nyata untuk bisa menggunakan aplikasi ini, tetapi dengan cara yang mudah pun produsen bisa menawarkan produknya. Kami melihat bahwa banyaknya masyarakat yang sangat memanfaatkan e-commerce ini untuk menambah penghasilan, tetapi banyak juga mereka yang hanya sebagai konsumen. Dari latar belakang yang kami buat, kami mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu apakah e-commerce membantu kebutuhan sehari-hari konsumen? Yang kedua, apakah aplikasi e-commerce membantu meningkatkan perekonomian masyarakat? Dan tujuan riset ini kami buat yaitu untuk mengetahui seberapa dampak e-commerce terhadap masyarakat, dan yang kedua, untuk mengetahui dampak e-commerce terhadap perekonomian masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Grace Miranda. Terima kasih Zevanya. Pada kajian pustaka ini, kami akan membahas mengenai dua variabel yang berasal dari judul kami. Yang terdapat pembahasan mengenai dampak e-commerce dan teknologi digital. Yang pertama, dampak e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan hasil sebuah teknologi informasi yang banyak dipakai dan terus berkembang untuk pertukaran informasi, barang, dan jasa dengan sistem elektronik. Secara konsep, menurut Hartman Mir, mendefinisikan bahwa e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik dua buah institusi atau institusi dan konsumennya secara langsung. Yang kedua, terdapat teknologi digital. Teknologi berasal dari kata teknologia, dari bahasa Yunani, yang berarti keahlian atau pengetahuan, merupakan sebuah inovasi dan hasil pengembangan dari para penciptanya, di mana mampu memberikan kemudahan yang maksimal bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Menurut Gary J. Allen, teknologi merupakan aplikasi yang sistematis dari ilmu perilaku dan alam, serta pengetahuan lain untuk memecahkan sebuah permasalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Naomi Mega Evalina. Terima kasih, Grace. Metode riset yang kami lakukan adalah metode kualitatif. Kenapa kami memilih metode kualitatif? Karena data yang kami dapatkan itu bukan merupakan angka, melainkan bagaimana cara para responden itu menjawab sebuah Google Form yang kami berikan, dan kami mengetahui alasan mereka menjawab itu apa, dan mengapa mereka memberikan alasan tersebut. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan, itu terdapat, apakah kalian sering menggunakan e-commerce, dan jawaban mereka itu sering. Dan pertanyaan kedua, alasan kalian menggunakan aplikasi e-commerce itu apa? Alasan itu sebenarnya banyak. Namun kami hanya ambil beberapa saja.
Alasan yang pertama ada karena harga lebih terjangkau dan bermacam-macam produk yang tersedia di dalam e-commerce tersebut. Dan yang kedua, itu kita tidak perlu repot-repot lagi keluar dari rumah, hanya dengan kita melalui HP yang kita punya, kita dapat memilih barang yang ingin kita beli. Dan kita tidak perlu keluar, dan barang itu sudah sampai di depan mata kita. Dan kebanyakan mendapatkan banyak... Nanti di crop bisa nggak, Jepa, digabungin ntar? Yang pertama, alasan kalian menggunakan aplikasi e-commerce itu apa? Karena harganya itu lebih terjangkau. Kemudian banyak beragam kategori dan produk-produk yang disediakan oleh e-commerce tersebut. Kedua, kita tidak perlu meluangkan waktu untuk keluar dari rumah, dan kita tanpa mengeluarkan tenaga pun barang itu sudah bisa sampai di rumah kita dengan langsung. Dan banyak promo gratis ongkirnya juga dan potongan harganya juga. Dan e-commerce yang paling sering digunakan oleh para responden itu yang pertama ada Shopee, yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada TikTok Shop. Dan menurut mereka, e-commerce ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Jadi dalam melakukan e-commerce ini itu ada yang melalui online seperti lewat live ataupun secara itu dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang dijadikan seperti pekerjaan tetap. Jadi mereka mendapatkan uang itu dari penjualan e-commerce itu. Dan aplikasi e-commerce itu sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Junika Arifona. Makasih Naomi. Berdasarkan dampak yang dihadapi masyarakat terhadap e-commerce cenderung lebih banyak memberikan dampak positif untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa e-commerce lebih mudah menaikkan pendapatan perekonomian masyarakat di era pandemi ini. Namun perlu dipahami juga bahwa kita pun harus tetap berhati-hati dalam menggunakan e-commerce mengingat banyaknya kasus penipuan dalam jual beli di media elektronik. Sebisa mungkin kita harus bisa memahami dan memanfaatkan e-commerce ini dengan baik agar bisa mendapatkan pendapatan yang baik di era pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Veronica. Terima kasih Junika. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan riset yang sudah kami lakukan, semua pengguna teknologi lebih memilih e-commerce sebagai tempat berbelanja karena lebih menghemat waktu dan mereka tidak perlu datang ke tempat tersebut. Dan terakhir ada saran. Saran yang dapat kami berikan adalah pengguna e-commerce harus lebih berhati-hati karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kena tipu karena harga yang lebih terjangkau dari harga pasaran yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai dampak e-commerce berbasis teknologi digital terhadap masyarakat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami mohon maaf jika terdapat salah dalam sikap dan perkataan kami dalam menyampaikan materi. Kami mengucapkan terima kasih.